pemirsa dan selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama gue Nora di Alamak. Sedikit tentang gue bagi pemirsa yang baru. Nama gue Nora, hobi gue ngoceh, dan sekarang ini gue tinggal di luar negeri yang bakal gue panggil sebagai negara ajib. Gue gak akan kasih tahu nama negara ini untuk melindungi nama baik negara ini. Akan ada ledekan dan kata-kata kasar. Bagi pemirsa yang tidak mau mendengarkannya, jangan klik video ini. Gue udah mewanti-wanti kalian. Jika masih mau dengar, resiko sendiri. Semua nama yang dipakai adalah nama samaran. Tidak ada maksud untuk mengejek pemilik nama tersebut. Cerita ini adalah pengalaman pribadi yang terjadi pada diri gue sendiri. Jika ada kesamaan, itu hanya sebuah kebetulan saja. Bagi yang belum ikutin seri Bos Beracun gue, silakan klik link di deskripsi ya. Yuk, kita meluncur ke cerita kali ini. Pemirsa, kalau gue terdengar sakit, emang gue lagi kena flu kali ini. Jadi ya, maaf ya kalau kedengarannya emang agak-agak bersemangat gitu loh. Maaf ya. Bagi kalian yang udah kerja, pasti pernah melewati proses interview kan? Gue mau berbagi cerita tentang pengalaman interview gue yang buat mata jungkir balik. Jadi ini juga seri baru gue, menceritakan tentang interview-interview gue yang buat, ya bener-bener gak habis pikir lah. Gue gonta-ganti kerja udah lumayan banyak. Biar kata di seri Bos Beracun gue baru ngoceh 2 iblis. Tapi masih ada banyak kok iblis-iblis yang bisa gue ocehin. Cuma di selang cari kerja, gue harus menemukan berbagai rintangan. Salah satunya interview geblek. Gue pernah hampir 6 bulan gak ada pekerjaan. Entah karena emang gue suwe waktu itu atau kenapa. Tapi dalam 6 bulan itu, gue selalu cari kerjaan di job bank. Gak peduli kerjaan apa itu, bakal gue kirim CV gue. Yang suruh gue interview itu lumayan banyak, tapi tetap gue seleksi. Kalau emang terlalu jauh, gaji terlalu kecil, atau gak bisa memperkerjakan orang luar negeri, gue gak akan pergi interview. Buang-buang waktu dan tenaga, apalagi transport. Transport juga butuh duit. Interview itu gak enak, beban. Ditanya aneh-aneh mulu lagi. Malah harus denger macam-macam bullshit pula. Perusahaan kami yang terbaik. Guguk mana tuh yang ngeguguk selantang itu? Malu-maluin. Jadi, gue pernah interview di perusahaan A. Jualan kosmetik. Suruh gue interview, dan gue lihat jaraknya emang dekat dari kosan gue. Jadi ya, gue kesono dong. Gue interview sama tangan kanan bos. Dan tangan kanan bos itu, dia suka sama gue. Dan keesokan harinya, suruh gue datang lagi buat interview kedua kalinya bersama bos mereka. Itu bosnya melambai, oi. Gak masalah sih, itu hak lo. Bos melambai itu bahkan punya wajah yang jauh lebih kinclong daripada wanita-wanita lainnya. Buat iri bro. Cuma yang gue gak suka sama dia itu cara ngomongnya dia. Menunjukkan perusahaannya yang paling bagus, paling hebat, paling dan paling lah. Lah, kalau emang paling terbaik, kenapa perusahaan kau cuma beberapa biji orang doang? Gue tetap berharap bisa dapat kerjaan di sana. Jadi gue telan bulet-bulet omongannya dia. Tapi gue gak dapet. Haduh. Mungkin si melambai merasa gue gak kemakan bullshitnya dia kali ya. Ya udah, gak apa-apa. Kita lanjut. Terus perusahaan B yang jualan kosmetik juga satu jalur nih sama perusahaan A. Suruh gue interview juga. Dan gue langsung gak suka sama nih perusahaan. Yang interview gue, manajer muda yang songoknya bukan main. Tampangnya macam playboy diskotik, tukang isep obat-obatan terlarang. Tahu gak sih cowok yang sebenarnya miskin, tapi sombong, tapi demi menutupi kemiskinannya dia bergaya bak orang kaya. Yang selalu senyum-senyum gak jelas, tapi tampangnya tetap songok. Pengen lu gampol tuh orang. Manajer ini punya tampang dan aura begitu. Gue langsung gak suka sama manajer ini. Tapi yang paling gue gak suka lagi, dia ternyata nyuruh banyak orang
buat datang buat interview. Gak menghargai orang banget. Emang perusahaan lu sehebat apa? Manusia aja gak sampai 30 biji. Tempat aja kecil begitu. Masih merasa the best of the best. Wih! Minimal lo kasih tau lah kalau interview ini bukannya sesi satu persatu, tapi banyak orang. Biar gak usah buang-buang waktu gue amat duit transportasi gue. Pemirsa, kalau ada interview macam begini, yang kumpulin orang-orang berjibun buat interview, kalian benar-benar harus hati-hati loh. Gue gak tahu apa ini hal yang lumrah di Indonesia, tapi bagi gue ini sama sekali gak menghargai orang-orang. Kalau gue jadi bos atau manajer, dan gue bener-bener pengen nih cari orang yang bener-bener bisa kerja buat perusahaan gue bakal cari waktu buat interview tuh orang secara menyeluruh. Gue bakal cek CV-nya atau resumenya secara menyeluruh. Terus gue bakal buat pertanyaan-pertanyaan ke dia supaya gue bisa mengenal nih orang lebih lanjut. Ya, jadi kan gue bisa tahu dong nih orang lebih cocoknya kerja di mana, di bagian apa. Waktu dia datang ke sini bisa kerja apa, ekspektasi gue itu seperti apa ke dia. Terus habis itu dia juga bisa mengenal lingkungan kerja lah. Dan interview macam itu nggak mungkin cuma bisa 5 menit atau 10 menit doang. Ya minimal setengah jam lah. Itu menurut pengalaman gue ya, setengah jam. Gue pernah interview sampai 1 jam sebenarnya. Dan itu jujur nggak akan gue pilih yang begituan. Karena menurut gue itu bos atau manajer terlalu ngaso. Sampai-sampai buang-buang waktunya dia cuma buat interview doang. Coba deh, dibandingkan dengan interview berjibun. Emang dia bakal ingat lo setelah selesai interview? Mungkin lo dipekerjakan, tapi emang dia bakal ingat apa yang bagus dari lo, apa yang istimewa dari lo, pribadi lo itu seperti apa. Dari sekian banyak orang yang interview dalam satu hari, apa iya yang interview lo ini bakal ingat orang-orang yang diinterview? Ya kali kalau dia Sherlock Holmes. Tapi kalau emangnya dia Sherlock Holmes, apa iya dia masih mau kerja di sana? Datang-datang ke perusahaan B, langsung dibawa ke ruangan buat isi kertas ujian gazebo. Bayangin aja, muncul pertanyaan, cara apa yang akan kamu lakukan buat masukin gajah ke kulkas? Buat apa lo nanya-nanya begini? Lo kalau mau tes logika, mbok ya pakai logika dong juga nanyanya. Waktu tes cuma 10 menit. Dan lo harus tanya yang aneh-aneh begini. Gue tanya balik ke lo, gimana lo masukin gajah ke kulkas? Pakai cara mamot gitu, biar alam yang bekuin mereka. Pakai logika dikit, lo bukan Doraemon. Lo gak ada senter pembesar buat besarin kulkas, atau senter pengecil buat kecilin gajah. Gue juga gak mau nulis matiin tuh gajah, potong kecil-kecil dan masukin ke kulkas. Itu juga gak mungkin. Gajah segede itu, daging juga pasti banyak. Gimana lo masukin ke kulkas? Kulkas pedal pop Indomaret aja gak akan cukup. Jadi gue jawab, gue gak melihat ini sebagai pertanyaan yang berguna, tapi buang-buang waktu doang. Pertama, gimana caranya lo cariin gajah buat gue? Kedua, gajah bakal kedinginan kalau dikulkasin. Ketiga, silahkan pakai logika sendiri. Apa perusahaan Anda bisa beliin kulkas segede gajah? Gue sih ogah keluarin duit. Itu jawaban gue. Asli, gue tulis begitu karena gue emang udah gak berharap buat dapat kerjaan di sana. Semenjak gue tahu itu interview massal. Dan gedeknya lagi, tes ini menunjukkan betapa sombongnya perusahaan kecil ini. Kalau mau tes kreativitas, bukan begini caranya. Logika dikit juga, bro. Waktu 10 menit. Apa yang harus gue tulis? Minimal harus jawab 3 pertanyaan dari 10 pertanyaan pula. Gak butuh gue baca tuh pertanyaannya dulu. Gue gak butuh mikir apa yang harus gue jawab. Please deh, gak usah berasa paling pintar di dunia ini. Gak pernah ketemu Einstein, udah berasa paling Einstein. Kenapa gue memilih pertanyaan gajah ini dari 10 pertanyaan yang lainnya? Karena waktu gue ngeliat pertanyaan ini, mata gue langsung jungkir balik. Dan emosi gue langsung naik. Jadi ya gue sengaja
jawab itu pertanyaan sebagai pelampiasan emosi gue ke mereka. Selesai dengan tes tololnya itu, si playboy pecandu mulai ngebullshit betapa hebatnya perusahaannya itu. Di dunia juara satu, pemasaran paling top, pokoknya semuanya nomor satu lah. Itu bukannya yang dibilang sama perusahaan A ya yang pertama kali gue pergi. Apalagi kosmetik yang mereka jual itu sama persis, sejalur. Jadi waktu dia bilang ada pertanyaan, gue langsung angkat tangan dan tanya, gue pernah ke perusahaan A, perusahaan rival lu itu loh. Lu pasti kenal. Orang lokasi aja berdekatan. Mereka bilang mereka yang nomor satu. Sekarang lo bilang lo yang nomor satu. Jadi mana yang benar? Si playboy kurapan yang jadi manajer di perusahaan B ini, jawabannya gak jelas banget. Letoy pula. Intinya dia bilang lihat pendapatan perusahaan itu. Lah, yang gue tanya apa bro? Pendapatan lo sendiri berapa? Kok lo gak jelasin? Kalau emang lo benar-benar punya pendapatan yang lebih dari perusahaan A, lo jabanin dong. Lo bakal bilang, gue gak tahu ya perusahaan A itu gimana. Tapi dari survei internal kami punya 1 miliar per bulan pendapatannya. Oh, kalau gini ya gue langsung tahu. Oh ya, lu emang punya data. Gak tahu itu bullshit atau enggak. Yang penting lu bisa keluarin itu data dan angka lo. Lah lu malah nyuruh orang nyari tahu sendiri. Ketahuan banget lu penipu. Manajer kok begini? Manajer loh, manajer. Kalau emang karyawan biasa, ya udahlah, gue masih bisa paham lah. Lah ini, manajer. Selesai dengan bullshitnya, kita dipanggil satu-satu. Waktu giliran gue, tuh playboy pecandu ganja, gara-gara tahu gue ini orang luar, malah berasa dia harus pakai bahasa Inggris tanya gue buat interview gue. Mentang-mentang gue orang luar negeri. Waktu gue balas pakai bahasa Inggris yang lancar, dia langsung back down dan pakai bahasa Ajibnya. Please deh, lo mau ngetes? Kenapa harus setengah-setengah? Gak pede lagi lo, habis gue sepak borong lo pakai bahasa Inggris gue. Gue itu juara pidato Inggris sejak SD sampai SMA di sekolah gue. Jadi manusia gak usah sombong. Di atas langit masih ada langit lagi. Lo cuma manajer bagian sales. Suatu hari pasti ada orang yang lebih hebat daripada lo. Langsung didepak lo dari perusahaan itu. Sekali lagi, perusahaan lo itu bukan apa-apa. Udah merasa paling hebat. Side note ya, di interview orang lain dia pakai bahasa Ajib. Waktu giliran gue, dia langsung pakai bahasa Inggris. Untuk apa pula? Ngaca oi. Bahasa Inggris negara lo gak oke banget kok. Interview gue berakhir gak sampai 10 menit. Karena gue sendiri udah menunjukkan ke dia, gue gak mau di sini. Lo gak menghargai orang. Ngapain gue harus menghargai lo? Gue tetap jawab kok pertanyaan-pertanyaan lo yang lo berikan. Sebagai bentuk gue menghargai lo. Tapi gue gak mau kesana buat kerja di bawah lo. Capek hati nantinya. Bukan cuma karena lo kelihatan sombong dan gak menghargai orang lain, tapi juga karena gue merasa lo bakal peperin kesalahan lo buat gue. Biar kata itu emang lo yang salah sendiri. Kelihatan bener dia itu tukang cari masalah. Setelah ada kejadian buruk, langsung ngumpet. Tukang lempar batu sembunyi tangan. Ditambah lagi jawabannya belepotan. Waktu gue tanya hal-hal yang seharusnya terbilang mudah lah bagi seseorang yang levelnya manajer. Kayak pertanyaan tadi yang gue tanya soal rivalnya itu. Kalau emang dia manajer, pasti dia langsung bisa jawab. Oh, pendapatan kami segini, penjualan kami segini, dan kami udah jual di berbagai macam dunia. Di Indonesia, di India, di Afghanistan, di Palestina, di Pakistan, di Malaysia, di mana-mana lah. Pokoknya dia pasti bisa jabanin semuanya. Tapi yang dia jawab malah, kita harus lihat pendapatan perusahaan itu. Ya, aduh, alama, gue udah nggak. Pokoknya jawabannya dia itu bener-bener bukannya level manajer banget loh. Kalau sebuah perusahaan
manajernya begini, jawabannya belepotan begini. Wah, udahlah, nggak ada masa depan itu perusahaan. Dan dari sini udah bisa kebayang sama gue. Dengan interview macam ini, orang-orangnya nggak ada satupun yang bakal betah di sana. Kenapa gue bisa tahu? Karena waktu gue udah ketemu pekerjaan, dia kirim lagi undangan interview yang sama lagi buat gue. Dan waktu gue minggat dari pekerjaan gue lagi untuk kesekian kalinya, dia kirim lagi undangan interview yang sama persis buat gue. Goblok ya? Kenapa gak pakai logika gitu loh? Kalian kan yang paling hebat, yang paling pintar, nomor 1 di dunia. Ya pakailah logika Einstein lu itu. Ya kalau lu cari orang mulu, interview orang mulu dengan cara yang sama, tapi dapat hasil yang sama terus, kenapa masih dipakai cara itu? Buang-buang waktu lu sama orang lain aja. Mending lu pikirin tuh cara buat masukin gajah ke kulkas. Itu kan pertanyaan lo. Lo sendiri bisa jawab gak? Orang gak mungkin jatuh di jebakan yang sama sampai 2 kali. Zaman sekarang malah serba canggih pula. Tinggal tulis tuh di forum. Perusahaan B, manajernya Sontoloyo. Tamat sudah nama baik kantor lo. Itu pun kalau emang masih ada segelintir nama baik yang masih nyantol di perusahaan lo. Anehnya lagi, apa gak merasa capek ya gonta-ganti karyawan mulu? Dalam pikiran gue ya, kalau perusahaan gue gonta-ganti karyawan mulu, gue capek lah. Harus ajarin lagi dari awal, harus perkenalkan lagi perusahaan ini gimana, harus saling beradaptasi lagi, harus kontrol terus itu karyawan baru. Pokoknya ya segala macam lah, harus mulai lagi dari awal. Capek deh. Belum tentu nih orang bakal selamanya di sini. Mending gue bener-bener cari orang yang bener-bener pengen kerja sama gue. Bener-bener bisa dipakai, bener-bener punya kemampuan, dan emang bener-bener satu jalur. Ngapain buang-buang waktu sama duit gue? Lo kira itu gaji gratis? Jadi pemirsa, apa pemirsa sepemikiran dengan gue? Apa opini kalian tentang ini? Ditunggu ya di kolom komentarnya ya. Dan dengan ini kita sampai di penghujung video. Makasih ya udah didengerin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap di channel Alamak bersama gue, Nora. Bye-bye.